Oke, selamat datang kembali di channel saya Naik Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang biaya pakan bebek TOD, mulai dari dia umur 1 hari sampai dengan dia jatuh telur. Oke, teman-teman, yang kita bahas di sini adalah khusus untuk biaya pakannya, ya. Dan yang harus kita keluarkan adalah biaya bibit, ya, bebeknya, karena setiap jenis bebek pasti harganya berbeda-beda dan juga setiap daerah pasti juga berbeda-beda harganya. Nah, kemudian kita akan keluarkan harga pembuatan kandang, karena setiap jenis kandang pun berbeda-beda. Ada yang kandangnya terbuat dari bambu, ada yang dari beton, ada yang dari terpal, ada juga yang dari baja ringan, tergantung apa jenis kandangnya itu kita keluarkan. Ya, yang harus kita utamakan di sinilah harga pakannya dan juga bagaimana untuk meminimalisir pengeluaran di sana, ya. Oke teman-teman, simak dan tonton terus videonya sampai dengan selesai. Jangan kemana-mana supaya teman-teman mengetahui berapa modal bebek dengan 100 ekor. Oke, tonton terus sampai dengan selesai. Check it out. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia DOD saya yang saya pelihara. Itu jenisnya bebek ratu. Nah, usia mulai jatuh telur itu usia 4,5 bulan sampai dengan maksimalnya 5 bulan sudah jatuh telur. Nah, untuk 100 ekor bebek, nah, ini dari usia 1 sampai 2 minggu, nah, saya kasih full pellet. Nah, kemudian jenis pellet yang saya kasih untuk bebeknya itu pellet Vivo 311. Nah, itu harganya per sak itu adalah 370.000 per sak saat ini. Nah, kemudian di 1 sampai 2 minggu ini bebeknya menghabiskan 1,5 sak, ya, pellet. Kemudian kalau di total berarti harganya itu adalah 555.000, ya, untuk usia 1 sampai 2 minggu. Nah, kemudian dari usia 2 minggu sampai dengan usia 1 bulan, ya, ini sudah saya kasih pakan racikan plus pellet. Nah, di sini pakan racikan itu plus pellet itu ada ampas tahu, kemudian ada tepung roti. Nah, tepung roti ini adalah roti ataupun kue yang sudah expired, itu akan digiling, ya, kemudian dijadikan tepung roti lagi, ya. Jadi ini yang dikasih untuk makanan hewan, ya. Jadi saya kasih lagi itu adalah dedak halus, bisa dikasih bekatul juga bisa, nggak masalah. Nah, ini pellet. Supaya teman-teman tahu, ya, usia di sini usia 2 minggu sampai 1 bulan itu bebeknya temboloknya itu bisa, atau bebeknya itu bisa mengonsumsi 1 sampai 1,1 ons, ya, per hari untuk 1 ekor bebek. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kita hitung berarti untuk 100 ekor bebek itu adalah 11 kilo, ya kan, betul kan? Nah, 11 kilo. Jadi yang 11 kilo ini saya bagikan ke yang 4 jenis pakan racikan ini saya kasih 4 kilo, yang ampas tahu 4 kilo, ya. Kemudian saya tambah 3 kilo tepung roti, kemudian tambah 2 kilo dedak halus. Ini dikasih bekatul pun nggak masalah, ini kan versi saya. Nah, ini ada pellet 2 kilo. Nah, masih pellet yang
tadi yang masih DOD. Nah kemudian di sini harga ampas tahu kalau di tempat di daerah saya ya, itu ada 2.000 per kilo ya. Kalau tepung roti per saknya itu 115.000, berarti 2.300 per kilo. Kemudian dedak halus 2.500 per kilo ya. Nah kemudian peletnya ini tadi 370, kalau dibagi berarti itu adalah 7.400 per kilo. Nah kalau kita kalkulasikan ini 8.000 ya, 8.000 plus 6.900 plus lagi 5.000 plus lagi 14.800. Nah, kalau kita jumlahkan itu berarti untuk sehari bebeknya mengonsumsi biaya itu 34.700. Nah, kalau dikali, kalau 2 minggu ke 1 bulan, sisa 2 minggu lagi, berarti itu 14 hari ya. 14 hari sama dengan itu adalah 485.800 seperti itu. Nah kemudian dari usia 1 bulan sampai dengan usia 4 bulan. Nah ya, 4 bulan bebeknya mengonsumsi pakan ya, pakan itu 1,2 sampai 1,7 ons per hari. Berarti kalau dikali 100, nah bebeknya mengonsumsi 12 kilo sampai dengan 17 kilo per hari kan gitu. Nah kemudian kalau saya ambil biasanya itu adalah maksimalnya supaya bebeknya sehat dan gemuk. Nah 17 kilo. Nah di sini 17 kilo. Kemudian saya bagi lagi ini 17 kilonya, ada ampas tahu juga ya, tambah tepung roti juga ya, tepung roti. Nah, kemudian plus dedak halus atau bekatul ya. Kalau teman-teman pakai yang lain boleh ya, pakai racikan yang lain nggak masalah, ini kan versi saya. Nah kemudian di sini kalau saya dari 17 kilo ini lebih banyak ampas tahu ya, 7 kilo. Kemudian 5 kilo itu tepung roti. Kemudian dedak halusnya juga 5 kilo seperti itu. Nah di sini untuk biayanya ini tadi ampas tahunya itu 14.000, jadi 14.000 karena 2.000 sekilo. Nah di sini dedak halus 11.000, tepung roti 11.500 karena tadi 2.300 kali 5 kilo plus dedak halus itu adalah 12.500 ya, dari 2.500 kali 5 kilo seperti itu ya. Jadi kalau kita jumlah ini berarti menghabiskan biaya 25.400 per hari. Nah, berarti untuk kita jumlahkan itu kita kalikan dari bulan pertama ya, dari usia 1 bulan tadi ya, dari usia 1 bulan ya, berarti sisanya 90 hari lagi, 90 hari atau 3 bulan ya kan. Nah, 90 hari. Nah, di sini kita hitung totalnya itu adalah 2.286.000 ya. Ini untuk total biaya usia 1 bulan sampai 4 bulan ya. Nah kemudian dari usia 4 bulan, nah lanjut lagi, ini kita lingkari dulu ya. Dari usia 4 bulan, nah sini kita akan tambahan pakan lagi 4 bulan sampai dengan usia 5 bulan bertelur ya. Nah kita di sini kan bahas sampai usia 5 bulan usia 5 bulan maksimalnya. Nah usia 5 bulan bertelur. Nah di sini saya sudah menambahkan pelet ataupun teman-teman pakai konsentrat nggak masalah. Nah
Tapi pelet yang saya pakai mereknya itu adalah New Hope atau D19 ya, itu yang saya pakai. Nah, di sini ada ampas tahu juga. Saya di sini masih tetap racikan ampas tahu tambah tepung roti tambah dedak halus tambah pelet New Hope ya. New Hope ini. Kemudian di sini saya sudah kurangi lagi ya. Saya sudah kurangi yaitu adalah komposisi yang ini ya, karena ini ada tambahan di sini adalah pelet ya. Nah, kalau pakai konsentrat mungkin sama juga ya, karena konsentrat kan untuk menaikkan hormon untuk bertelur bebek itu ya. Nah, kemudian di sini ampas tahunya menjadi 5 kilo, langsung aja 5 kilo plus tepung roti jadi 3 kilo tepung roti jadi 3 kilo. Nah, plus dedak halusnya jadi 3 kilo juga. Nah, plus pakannya saya kasih 6 kilo. Nah, kita kejar di usia 5 bulan bertelur. Tapi kalau mau usia 4,5 bulan bertelur, ini dipercepat seperti itu aja ya teman-teman ya. Ini dipercepat. Nah, di sini biayanya tadi ampas tahu masih 2.000 kali 5 berarti 10.000. Nah, tambah tepung roti masih sama 6.900 ya, tambah dedak halus kali 3 7.500. Nah, tambah pakannya ini, pakan itu harganya sekarang 300.000 ya kan. Pakan New Hope harganya 300.000 per sak ya. Berarti kalau satu sak kan 50 kilo dibagi berarti satu saknya itu 6.000 berarti kali 6 itu adalah 36.000. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu berarti jumlahnya itu adalah 60.400. Nah, ini 60.400 ini per hari. Nah, sedangkan kita di sini dari usia 1 bulan sampai dengan 5 bulan. Nah, berarti kali 30 hari sama dengan ya 1.812.000. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita jumlah dari awal ya, dari awal itu biayanya total biayanya itu adalah dari kita buat total. Nah, dari usia DOD 555.000 ya, tambah 485.800 tadi. Oke, kemudian tambah 2.286.000. Nah, tambah lagi 1.812.000. Nah, kalau kita total semuanya itu adalah 5.138.800. Kalau kita bagi untuk 100 ekor bebek ya, berarti satu ekor bebek itu 51.388 rupiah itu per ekor, mulai dari usia bebek DOD sampai dia jatuh telur ya, jatuh telur. Nah, setelah bertelur kalau dia mau full pellet, caranya itu adalah dari usia 4 bulan sampai 5 bulan ini, setelah dia jatuh telur, nah ini akan dikurangi terus perlahan-lahan. Yang ini komposisi ini ampas tahu, tepung roti dan juga dedak halus ini akan berkurang, atau bekatul atau nasi aking terserah boleh. Nah, ini akan berkurang terus dan ini akan masuk pellet full seperti itu. Kalau dia pakai konsentrat, nah teman-teman bisa atur ini sama atau bisa dikurangi juga, atau 1:1 bisa ya, 2:1 bisa, terserah, atau 1:2 terserah. Itu tergantung teman-teman saja ya. Seperti itu. Tapi kalau yang lebih bagus rata-rata teman-teman pakai 1:1, yaitu adalah
semuanya ini adalah di total. Jadi total ini semuanya berapa kilo. Contoh dari ini adalah totalnya ini 17 kilo ya, dibagi. Tapi kalau dia full pellet, saya berharap sama teman-teman biar supaya tidak rugi ya, supaya tidak rugi, itu kasih dia 1,2 maksimal 1,3 ons per hari untuk satu ekor. Berarti untuk 100 ya, untuk 100 itu, untuk 100 ekor bebek itu berarti itu 12 sampai dengan 13 kilo per hari. Itu maksimal ya, itu maksimal. Nah, itu sudah bagus. Jangan kasih 14-15 kilo, nggak ada gunanya. Itu akan sisa nantinya, karena itu udah ada ukurannya. Kalau dia pakai full pellet ya teman-teman, itu kalau full pellet. Tapi kalau dia contohnya nggak full pellet nggak masalah. Nah, kasih 17 tetap aja. Kalau mau dikurangi pun nggak apa-apa, karena terlalu boros kan gitu, seperti itu. Karena memang konsentrat sekarang mahal seperti itu. Nah, oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh kasih pertanyaan. Dan juga untuk video selanjutnya, kalau teman-teman mau kasih masukan untuk video kita selanjutnya, apa yang mau dibahas untuk selanjutnya, contoh tentang bebek, apa yang mau dibahas, boleh silakan kasih di kolom komentar kita akan bahas nanti. Tapi menurut pengalaman saya ya, kalau saya belum alami, saya tidak mau membahas karena saya mengantisipasi resikonya adalah bagi kita peternak. Karena saya juga peternak, saya tarik diri, saya juga tidak mau rugi gara-gara nonton video yang nggak benar kan gitu. Jadi saya juga menyarankan sama teman-teman, yuk kita sama-sama memberikan informasi yang benar-benar sudah kita alamin, walaupun versinya berbeda-beda seperti itu ya. Jadi boleh kasih masukan, kasih saran, nanti kita akan kita bahas di video selanjutnya seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa di like ya, subscribe ya, dan share video ini. Terima kasih. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya semua notifikasi masuk kepada teman-teman. Terima kasih ya, salam peternak dan salam sukses.